Ini pengajaran jadi. Ya, kita mulai ya Pak. Mari, iya Pak, Ya, silakan. Silakan. karena ini pengajaran jadi saya minta waktunya agak sedikit ini. Baik, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kasih dan rahmat Tuhan yang begitu luar biasa. Pemeliharaanmu, penyertaanmu sempurna dalam hidup kami. Secara khusus Tuhan telah melindungi kami sepanjang kawal malam. Dan pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan yang segar, sehat walafiat. Dan kami bersyukur oleh karena kami akan duduk bersama menikmati persekutuan ibadah subuh pada pagi hari ini yang di dalamnya ada puji-pujian yang sudah kami naikkan kepadamu. Dan ada pengajaran mulai tema yang baru tentang eskatologi. Terima kasih Bapak. Kami berdoa supaya biarlah pembelajaran kami pada pagi hari ini sebagai pembuka akan memperkaya wawasan berpikir kami, pemahaman kami tentang eskatologi yang begitu banyak diungkapkan. Pagi ini hamba mengambil duluan ya, tema yaitu rapture. Kami serahkan waktu ini dalam tanganmu, kau tolong hambamu untuk dapat menyampaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan serahkan waktu ini. Amin. Baik, saya landasi Bapak Ibu dengan tolong perhatikan 1 Tesalonika 5 ayat secara keseluruhan, namun saya baca hanya ayat 1 sampai 3 saja. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 3 saya baca. Berjaga-jaga, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Ya, dan ayat itu kita berpedoman pada ayat itu. Sebenarnya ayat itu berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang merupakan bagian dari akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melihat slide-nya, sekali lagi bulan ini kita sudah memulai satu topik yang sangat menarik bagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang sudah dari teologi, kita sudah paham ini dan sebenarnya semua kita sudah paham. Hanya ini merefresh kembali, melengkapi pemahaman kita tentang eskatologi lagi. Ya, dan saya berharap 1 bulan depan yang cukup padat itu Bapak Ibu bisa mengambil topik-topik yang akan Bapak Ibu siapkan untuk disampaikan. Nah, hari ini saya mengambil topik eskatologi itu pengangkatan gereja atau rapture. Dan nanti Bapak Ibu ambil yang lain-lain lagi. Terlalu banyak. Ya. Nah, namun sebelumnya kita lihat slide-nya. Saya ingin merefresh kembali pemahaman tentang eskatologi. Ya, eskatologi berasal dari kata eskaton. Ini belum Pak. Nanti sebentar kita akan lihat itu ya. Ya, saya eskatologi dulu. Artinya eskaton atau eskatos. Artinya terakhir atau akhir. Lalu logia itu ilmu studi tentang. Jadi eskatologi itu adalah ilmu teologi yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa pada akhir zaman atau masa depan dunia ditinjau dari sudut Alkitab. Yaitu peperangan, kematian, penghakiman, ya,
antikris segala macam ya, masuk kedatangan Yesus dan lain-lain. Nah, itu eskatologi, hal yang akan terjadi pada masa depan. Nah, kalau kita lihat pelajari baik-baik, maka 70% nubuatan telah digenapi ya dari PL ya, sudah digenapi. Nah, 30% adalah eskatologi ya, yaitu tadi saya sebutkan tadi keempat atau kedatangan Kristus yang kedua kali, bahkan semua peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman ya, sedang dinubuatkan, itu sudah dinubuatkan ya dalam Daniel pasal 2, Daniel pasal 7 dan pasal 9. Jadi ini sudah dinubuatkan dalam Daniel 2, 9, 7 dan 9. Ya, jadi sekali lagi semua nubuatan PL itu ya 70% itu sudah digenapi, sementara 30% itu adalah bicara soal eskatologi, artinya hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Ya, sekarang sudah terjadi dan akan terjadi. Ya, ini merupakan awal-awal sekarang kita lihat tanda-tanda. Mungkin ada Bapak Ibu yang nanti bahas khusus tentang Matius 24, itu bagus lagi. Itu tanda-tanda kedatangan Kristus ya. Kita ingat bahwa pada waktu saat Yesus ini murid-murid datang tanya, kapan kau datang kembali? Dan apa tanda-tanda kedatanganmu? Nah, di situ Yesus mulai sebutkan dalam Matius 24 itu, nanti Bapak Ibu akan melihat itu. Mungkin ada yang membahas khusus itu boleh. Nah, lalu kita lihat pentingnya mengapa kita harus mempelajari eskatologi. Ya, pertama memberikan pemahaman tentang tujuan akhir ya, sejarah umat manusia. Yang kedua, membantu orang percaya memahami peristiwa-peristiwa akhir zaman. Ya, seperti tadi saya katakan, kedatangan Kristus kedua kali, kebangkitan orang mati, penghakiman, ya, terakhir rapture, pekerjaan 1000 tahun dan lain sebagainya, Yerusalem baru, ya, dan lain sebagainya. Ya. Lalu yang ketiga itu tujuannya adalah untuk memberikan harapan dan motivasi, motivasi dan membangun iman kita orang percaya, supaya kita mempersiapkan diri yang sebaiknya dalam menghadapi realita kehidupan yang terjadi di depan, itu dari segi secara eskatologi. Nah, dari sekian banyak ya topik Bapak Ibu berkaitan dengan eskatologi ini, saya ambil duluan tentang pengangkatan gereja ya, karena ini masih hangat dalam pikiran saya, jadi saya angkat duluan itu. Nanti Bapak Ibu ambil yang lain-lain ya, yang lain-lain banyak sekali. Nah baik, sekarang kita lihat eskatologi ya. Jadi sekali lagi sebelumnya saya mau sampaikan bahwa memang kita sudah berada di hari-hari terakhir ini Bapak Ibu ya, hari-hari terakhir ini. Jadi kita kenapa kita begitu luar biasa dengan kegiatan-kegiatan pelayanan dan sebagainya. Nah, karena ini sudah masa akhirnya sekarang ini. Nah, kata rapture itu berasal dari bahasa Latin, ya, rapturo, ya, Inggrisnya caught up, artinya diangkat atau tertangkap, ya. Jadi pengangkatan gereja atau rapture adalah peristiwa nyata dan pasti akan terjadi, yaitu orang-orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai mempelai perempuan akan diangkat untuk menyongsong Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki di udara atau di angkasa, atau ada Alkitab menggunakan awan permai ya. Dan saya menerjemahkan ini bukan apakah ini sorga atau bukan ya, tapi tergantung Bapak Ibu. Ada tempat khusus awan permai, jadi kita lihat dulu nanti di dalam apa menyangkut sorga atau apa ya, karena kita masih harus turun ke bumi lagi gitu. Nah, jadi lalu selanjutnya kita bersama-sama Yesus mengadakan resesi atau prosesi memasuki pesta anak domba Allah. Nah, jadi ini akan terjadi Bapak Ibu. Ini bukan slogan, ini bukan dongeng, ini bukan sekedar cerita. Tapi ini akan terjadi ya sebentar lagi. Next, Pak.
Ya, eh, lalu kita lihat dasar-dasar Alkitab tentang pengangkatan gereja. Itu sudah ada, saya catat ada 4 di situ. Eh, ya, pertama adalah pernyataan Kristus ya pada pertemuan terakhir dengan murid-muridnya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 itu kan. Aku akan pergi ya, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah dan percaya juga kepadaku, karena aku akan pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, ini menyediakan tempat bagimu. Dan ayat 2 kita katakan bahwa jika setelah itu aku menyediakan tempatmu bagi itu, maka aku akan kembali untuk menjemput kamu. Nah, ini eskatologi. Nah, jadi saya pikir tempat itu secara logika saya, tempat itu sudah apakah sudah selesai atau belum atau sudah mendekat. Sebab kalau sudah selesai, dia akan datang. Artinya itu sudah ada, tinggal waktunya sesuai dengan ketentuan Tuhan. Ya, waktu Tuhan dia akan kembali untuk jemput kita. Ya, ini pakai jemput-jemputan segala. Ya, kenapa? Karena memang kita nggak bisa ke sana. Kenapa? Karena nggak ada pesawat ke sana. Pesawat ulang-alik itu hanya sampai di bulan, sampai di angkasa. Nah, itu sorga itu di mana? Masih triliun kilometer, ya kan? Jadi siapapun, apapun tidak bisa menjawab. Nah, karena itu, karena kita tidak bisa pergi sendiri, maka Tuhan datang untuk jemput saudara dan saya. Itu menjadi satu kekuatan hiburan bagi kita. Yang kedua, pernyataan Rasul Paulus tentang kebangkitan orang percaya dan rapture. Itu dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 58. Ya, sering kita khotbahkan, nanti dibaca aja. Lalu yang ketiga, pernyataan Rasul Paulus tentang menantikan Kristus. Ya, 1 Tesalonika ayat 1 Tesalonika 1 ayat 10, 2 ayat 19 ya, tentang rapture. Nah, itu ya, dan tentang rapture 3 ayat 13. Saya kira saya tidak perlu baca ayat-ayatnya. Kita sudah tertulis di situ, jadi nanti baru kita baca lagi. Ya, lalu tentang kematian dan kebangkitan orang percaya dalam Yesus Kristus. Itu 1 Tesalonika ya, pasal 4 ayat 13 sampai 18. Ya, di situ Paulus katakan bahwa uh, perlulah kita tahu tentang orang-orang mati. Tapi yang perlu kita ketahui adalah ketika bunyi sangkakala Allah berbunyi, ya, maka Allah, ya, Tuhan Yesus sendiri turun dari sorga. Dia sendiri turun dari sorga untuk datang membangkitkan orang-orang mati dalam Tuhan. Ya, lalu kita yang masih hidup akan diubah menjadi tubuh baru, baru kita diangkat rame-rame. Jadi kita yang masih hidup, misalnya Yesus datang besok ini, ya, besok Yesus datang, ya, kita belum diapa-apain. Orang mati dalam Yesus dulu itu pertama kali dibangkitkan. Jadi nanti ada 2 kebangkitan, Bapak Ibu. Kebangkitan pertama adalah kebangkitan orang-orang percaya, ya, orang percaya. Jadi Yesus datang, ya, kasih bangun ya, karena mati itu konsep Tuhan itu tidur panjang. Jadi orang-orang mati di dalam kuburan itu, ya, rohnya sudah terangkat, jiwanya dipisahkan satu alam yang lain. Jiwa orang percaya dan jiwa orang tidak percaya tidak bisa disamakan, ya. Ya, kalau Alkitab, data Alkitab kita, jiwa orang mati dalam Tuhan itu ada di pangkuan Abraham, ada di Firdaus. Nah, itu pernyataan-pernyataan iman. Tapi sesungguhnya kita belum di sorga, belum, ya. Kita masih orang mati itu masih apa? Ya, itu tubuhnya sudah ini, sudah menjadi tanah ya. Nanti Yesus datang untuk membangkitkan ya orang mati dalam Tuhan. Nah, kebangkitan kedua hanya itu berlaku bagi orang-orang yang tidak percaya. Dan untuk apa? Itu kalau kita dibangkitkan, orang percaya dibangkitkan untuk bersama Tuhan, masuk dalam pesta anak domba Allah. Tapi kebangkitan kedua itu berlaku bagi orang-orang tidak percaya, itu langsung kepada penghakiman nanti. Ya, itu sudah ketok palu itu. Karena tidak ada lagi pertobatan waktu waktu sudah mati, ya. Nah, yang keempat, orang-orang percaya yang tidak mati sampai Yesus kembali, ya, tidak akan mati semuanya. Ya, itu cukup jelas dalam ayat-ayat itu ya. Ya, jadi itu ayat-ayat Alkitab ini sebagai pendukung yang mendukung referensi tentang
eh, pengangkatan gereja, rapture. Ya, next Pak, itu dasar-dasarnya ya. Ya. Nah, lalu kita lihat urutan-urutan pengangkatan gereja, rapture. Ya. Pertama adalah Yesus datang menyongsong mempelai perempuan kita atau gereja di udara. Jadi nanti dalam kedatangan Yesus yang kedua kali ini ada dalam beberapa rangkaian. Salah satunya yang pertama ini dulu. Jadi nanti waktu Yesus datang, dia tidak langsung ke bawah, ke bumi. Dia hanya di atas. Ya, nanti itu kedatangan keduanya itu nanti baru dia datang untuk membangun kerjaan 1000 tahun dan lain sebagainya. Yerusalem baru, ya. Nah, jadi pertama dia hanya ada di udara untuk mengangkat, menjemput semua orang percaya. Tentunya orang percaya yang saya khususkan adalah orang percaya yang sungguh-sungguh setia sampai akhir. Ya nggak setia biar dia Kristen juga saya kira nggak. Nah, ini pendapat ya. Jadi silakan Bapak Ibu mau bilang, oh semua juga. Ya karena satu waktu saya khotbah di mimbar, saya bilang tidak semua orang Kristen masuk surga. Wah, saya diprotes habis. Saya bilang ya jawabannya kita pakai Alkitab sajalah. Pakai Alkitab supaya firman Tuhan lebih jelas. Biar firman Tuhan yang menjawab. Ya, mereka yang orang Kristen tapi rajin gereja, ya nyanyi paduan suara dan sebagainya, tapi hidup dalam kejahatan, hidup dalam judi, hidup dalam amoral, hidup dalam korupsi dan lain pokoknya semua jenis kejahatan sampai Yesus datang, ya nggak bisa, mereka nggak bisa diangkat, ya kan? Hanya menyongsong mempelai perempuan yang sungguh-sungguh setia sampai akhir. Wahyu 2 ayat 10b itu. Ya setia sampai akhir. Ya, tidak semua orang. Nanti kita lihat dalam beberapa pandangan. Mungkin mereka masuk di situ ya. Jadi sekali lagi Yesus datang di udara. Dia mengangkat semua orang beriman yang sungguh-sungguh setia sampai akhir. Dari seluruh dunia. Dan itu hanya hitungan detik Bapak Ibu. Bayangkan. Jadi biar orang yang gemuk sekalipun. Ya, tapi kalau dia orang percaya. Beratnya mungkin 100 kilo lebih. Ya. Kalau dia percaya dan sungguh setia sampai akhir. Ikut terangkat. Tapi sebaliknya orang kurus. Ya, yang tampak ringan. Kalau dia tidak bertobat, dia hidup dalam Tuhan dan kesucian dan sebagainya sampai saat Yesus datang. Berat, jadi nggak diangkat. Dosanya berat. Ya, jadi itu ya. Nah, sekali lagi, Yesus datang, dia hanya di awan-awan dan mengangkat semua orang beriman yang sungguh-sungguh setia sampai akhir. Nah itu saya hitung-hitung orang Kristen hampir 3 miliar sekarang, ya. Ya belum hampir setengahnya kan sekarang penduduk dunia sekarang hampir 7, sekian, 7,8 atau taruhlah 8 miliar. Nah, dari 8 miliar ini baru ada 2,8 atau 3, sekian orang percaya. Nah, yang percaya itu pertanyaannya adalah yang sungguh-sungguh, yang tidak sungguh-sungguh, yang pakai salib juga ya udah dihitung Kristen itu. Ya, tapi yang dibutuhkan di sini adalah kualitas spiritualnya, hidup rohaninya. Nah, itu yang diperlukan. Yang kedua, orang-orang percaya yang mati dalam Kristus dibangkitkan. Tadi saya sudah bilang. Lalu pengangkatan orang-orang percaya yang masih hidup. Nah itu. Jadi misalnya orang tua kita, saudara kita yang sudah mati dalam Tuhan. Nah pada waktu Yesus datang, pada waktu bunyi sangkakala berbunyi seperti yang disampaikan Paulus dalam 1 Tesalonika 4 itu, ayat 13 dan 18 itu. Yesus sendiri turun datang. Lalu mengubah dulu orang-orang mati, mungkin orang mati. Papa mama saya juga sudah mati ya dalam Tuhan. Diubah, dihidupkan kembali, dibangkitkan, baru saya, baru kita, ya orang-orang kita yang mati dalam Tuhan itu sudah ini, baru kita diubah menjadi tubuh yang baru, ya, lalu tubuh kemuliaan, baru kita diangkat bersama-sama. Nah, jadi enggak oleh itu duluan, bukan, kita sama-sama akan diangkat. Ya, itu jelas dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Lalu yang keempat adalah perubahan tubuh fana, ya mortal, menjadi tubuh kemuliaan dan kekal, immortal. Jadi tadi sudah saya jelaskan juga bahwa akan ada perubahan
tubuh kemuliaan, ya, tubuh baru. Ya, ya, tubuh baru itu tidak ada lagi yang punya keinginan karena tubuh kemuliaan, ya. Tidak lagi punya keinginan seks, tidak lagi punya keinginan makan minum dan sebagainya. Nah, itu pengajaran kita beda dengan teman-teman kita, saudara kita, bahwa masih ada 72 bidadari yang akan dinikmati bersama di sana. Ya, itu sangat-sangat menyesatkan. Itu kita tidak begitu, ya, karena sudah di dalam tubuh baru, tubuh kemuliaan, kita akan bersama Tuhan selama-lamanya. Makanan kita adalah pujian, penyembahan, siang malam begitu. Ya, itu kekal selama-lamanya. Nah, lalu yang kelima itu ada pertemuan di udara dengan Yesus, yaitu pesta pernikahan anak domba Allah. Ada lagu, ya. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Nah, itu dan seterusnya, ya. Nah, jadi ini urutan-urutannya Bapak Ibu. Ya, nanti kalau Bapak Ibu punya lain lagi, kalau mau tambah, nambah aja. Tapi ini saya cukup mencatat 5 di situ. Next, Pak. Nah, sekarang ini persoalannya. Sekarang kita akan melihat ada 6, ya, pandangan tentang pengangkatan rapture, pengangkatan gereja atau waktu rapture. Nah, pandangan Pak, nah ini 6 ini Bapak Ibu, ini bukan soal pilihan, tapi ini soal keyakinan. Jadi nanti kita setelah selesai ini, Bapak yang mana? Silakan aja. Ya, tidak semua kita sama. Ini keyakinan. Jadi, saya punya keyakinan premil atau premilisme atau disebut pre-trib. Nah, pre-trib ini punya pandangan bahwa gereja itu akan diangkat pada akhir zaman sebelum masa sengsara besar. Sebelum masa tribulasi. Ya, di mana gereja diangkat ke udara secara rahasia untuk bertemu dengan Yesus Kristus. Nah, dasar kitab itu diambil dari Wahyu 3 ayat 10 bahwa Tuhan melindungi dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Nah, kata melindungi, ya, engkau dari hari, itu diterjemahkan dari bahasa Perjanjian Baru atau bahasa Yunani itu adalah tereso ek horas. Nah, ternyata horas ini bahasa Batak, ya, bahasa Yunani ini sebenarnya. Hebat ini orang Batak, ya. Artinya apa? Seolah-olah gereja masuk ke dalam ke masa tribulasi. Namun sebenarnya harus diterjemahkan, ya, tribulasi, ya, bukan tribulasi. Seolah-olah gereja tuh masuk dulu, ya kan? Nah, masa tribulasi kita tahu itu masa penderitaan luar biasa. Paulus sendiri, ini Yesus sendiri bilang loh, dia akan melindungi kita pada masa hari pencobaan itu, ya, seolah-olah masuk ke dalam tribulasi, ya, tetapi sebenarnya harus diterjemahkan dengan melindungi, treso, ya, keluar, artinya keluar dari ek. Hari atau masa itu disebut horas. Nah, horas itu hari atau masa. Pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Berarti gereja dikeluarkan dari masa sengsara besar atau tribulasi. Nah, dasar-dasar ayat Alkitabnya di situ, Pak. Itu bisa dibaca semua di situ. Nah, hanya satu lagi yang saya lupa, yaitu jadi premil ini referensi ayat-ayat Alkitab tentang pandangan premil ini ayat-ayatnya. Nah, tapi ada satu lagi yang Matius 24 ayat yang ke-21 kalau tidak salah. Itu dibilang itu walaupun konteksnya Israel, ya. Ya. Tetapi di situ orang-orang pilihan masanya waktunya akan dipersingkat. Nah, walaupun konteks Israel, tapi itu juga berlaku bagi konteks gereja. Jadi orang-orang pilihan, Bapak, Saudara dan saya adalah orang pilihan yang akan dipersingkat waktunya, ya, pada masa itu. Jadi pada masa antikris muncul, ya, nanti kita lihat lagi di sebelahnya. Nanti ada kita orang bingung tuh, ini yang benar gitu. Ya, jadi sebelum masa sengsara. Jadi apa namanya? Singkatnya, kesimpulan adalah sebelum masa sengsara besar terjadi, gereja sudah diangkat. Itu disebut pandangan dari premilisme, ya, premil, ya. Itu pertama. Yang kedua, Pak. Next.
Nah, yang kedua Pak ya, yang kedua, middle tribulasi. Halo, tolong di ini Pak. Middle tribulasi atau mid-trib. Next Pak ya, next. Ini belum muncul, ya. Ya. Ya, yang kedua saya sambil jalan. Yang kedua itu disebut pandangan middle tribulasi atau mid-trib. Nah, mid-trib ini berpendapat bahwa gereja diangkat terjadi di pertengahan masa sengsara atau krisis dunia 7 kali satu masa tahun Daniel. Itu dalam Daniel 9:27. Mitri berpendapat bahwa gereja masuk dalam paruh pertama masa tribulasi. Itu 3,5 tahun. Sesaat sebelum antikris tiba. Artinya gereja ikut merasakan dulu bagaimana rasanya masa kesusahan tersebut. Namun tidak masuk ke paruh kedua yang dikenal sebagai tribulasi besar. 7 tahun itu ya. Yang ditandai dengan tampilnya antikris sebagai penguasa dunia yang jahat. Nah, jadi pandangan ini berkata bahwa itu akan gereja diangkat di pertengahan. Jadi sudah terjadi masa sengsara dulu, kita masuk ke dalam dulu, nikmatin dulu masa sengsara seperti apa. Ya, orang kita sudah disiksa-siksa, ya, baru Yesus datang. Nah, pertanyaan saya, ngapain datang? Kasihan. Orang sudah mau lagi di siksa-siksa baru Yesus datang. Ya seolah-olah Yesus itu duduk di kursi goyangnya, dia minum kopi sambil nonton. Wih, leher ini sudah putus. Leher ini putus. Nah, baru datang. Jadi ini terjadi seperti itu, Pak. Ya, itu mid trip. Ya, middle trip. Yang ketiga, Pak, itu disebut post trip tribulasi. Ya, jadi saya hanya mau singgung katakan bahwa post trip atau post milenisme ini berpendapat bahwa pengangkatan gereja akan terjadi ya setelah masa sengsara besar atau masa krisis dunia 7 kali satu masa itu 7 tahun ya. Jadi tribulasi itu terbagi dua, 3,5 tahun, 3,5 tahun. Nah itu pas antikris datang, itu masa Daniel. Artinya gereja masuk dalam dan mengalami masa sengsara besar atau masa antikris. Artinya suka atau tidak suka, gereja harus melewati masa krisis dunia yang besar itu. Nah, dasar Alkitab dari pandangan itu Daniel pasal 9 dan 27, 12 ayat 7, Matius 4 dan 5 seterusnya dan seterusnya. Post-trib percaya bahwa setelah masa tribulasi barulah Kristus datang menjemput atau mengangkat gereja. Ya, jadi rapture adalah peristiwa tunggal. Jadi ini post-trib begini, post setting sesudah. Ya, nanti kita pray itu sebelum tadi. Ya, lalu ada pertengahan. Dan ini dibilang sesudah. Ya kan? Jadi kalau kalau middle itu bilang, oh kita masuk dulu. Rasakan dulu itu 3,5 tahun. Nah, lalu poster bilang, kita selesai. Kita akan masuk di semua itu. Ya, kita akan masuk di dalam. Sampai selesai. Ya, jadi mau enggak apa-apa. Ini kayak gini, jadi Bapak Ibu mau ada benarnya juga ya. Karena ya tekanan-tekanan supaya nyata kan. Masuk dulu. Lalu, tapi saya bilang begini Pak. Ngapain? Yesus sudah datang. Sudah mati semua. Datang angkat ngapain? Itu pos. Ya. 4 Pak. Ya, karena waktu kita. Itu kan ada bahannya. Nanti kita baca lagi. Partial tribulation. Nah ini. Atau part trip. Pendapat bahwa pengangkatan gereja terjadi secara sebagian. Parsial. Atau terjadi secara bertahap. Ya sebagian-sebagian yaitu hanya pertama tuh hanya berlaku dulu bagi orang-orang percaya yang memenuhi kondisi hidup rohani tertentu seperti hidup kudus, setia dan taat ya. Mereka lah yang akan diangkat. Sedangkan orang-orang Kristen kedagingan yang belum bertobat duniawi nanti mereka akan masuk di dalam masa ini. Nah, jadi parsial tuh pengangkatan sebagian itu artinya Pak
Yesus datang hanya mengangkat orang-orang pertama, mengangkat orang-orang yang percaya, yang setia sampai akhir. Nah, lalu tadi saya sudah sebut tadi, Kristen-Kristen lain yang masih kedagingan, belum bertobat itu katanya itu dimasukkan lagi ke dalam masuk dalam masa tribulasi dulu. Nah, nanti di masa itu kalau mereka udah sadar, ingat, baru mereka katanya bertobat lagi, lalu Tuhan angkat mereka lagi. Nah, saya nggak tahu pendapat seperti apa. Nah, jadi tampaknya pandangan ini benar juga. Tetapi Paulus berkata bahwa kita semua tidak akan mati, tetapi kita semua akan diubah. Nah, saya punya keyakinan ini. Ya, nah, parsial ini dasar ayatnya, ya kan? Kita semua akan mati, akan diubah, ya kan? Jadi rapture menurut pandangan parsial adalah bersifat kondisional, yaitu tergantung pada kesucian hidup masing-masing orang percaya. Di sisi lain ada benarnya juga bahwa orang-orang Kristen duniawi tidak masuk surga. Ayatnya di situ cukup jelas. Ya, baca nanti bagaimana konsep Paulus tentang apa namanya itu, Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ya, semua kejahatan itu Paulus berkata, semuanya itu jika barang siapa melakukan semua seperti dulu aku lakukan, maka ia tidak mendapat bagian dalam kerjaan Allah. Nah, pertanyaannya ada orang Kristen nggak di situ? Banyak. Nah, lalu saya jadikan Wahyu 21 ayat 8 itu sebagai daftar orang-orang masuk neraka, Pak. Ini kedengarannya agak kok kayaknya Pak Pendeta Calvin ini kok menghakimi. Tapi Bapak Ibu baca dulu. Itu konsep Yesus loh. Yesus yang ngomong, bukan siapa yang ngomong. Kalau ini Paulus yang ngomong, Wahyu Yesus ngomong. Orang pertama, orang apa? Orang penakut. Kedua, orang tidak percaya. Ketiga dan seterusnya ada 7 golongan manusia itu. Amoral segala macam sampai yang diakhiri dengan bohong itu. Ya. Nah, Yesus sendiri bilang, mereka semua itu mendapat bagian dalam lautan api yang menyala-nyala. Nanti dibaca lagi. Itu loh. Ya, jadi saya sedikit kayak iya juga ini. Jadi hanya orang percaya yang sungguh-sungguh diangkat. Tapi konsep dia berikutnya bahwa orang-orang duniawi, Kristen duniawi, masih dibiarkan dulu masuk dalam ikut merasakan dulu. Nanti kalau sudah kepanasan, sudah ini baru minta tolong lagi sama Tuhan, baru Tuhan ini. Itu yang saya kurang apa di situ ya. Saya bilang pengangkatan gereja hanya sekali terjadi. Tuhan tidak akan lagi lakukan untuk angkat yang lain-lain. Ya, jadi pertobatan itu selama masih hidup, bukan sudah mati. Selama kapan waktunya, sekaranglah waktunya. Makanya kita sampaikan kepada jemaat kita, orang-orang kita lani, harus kasih tahu sungguh-sungguh. Ya, bahwa pertobatan yang sejati, kesetiaan sampai akhir baru selamat. Kalau enggak. Wahyu sudah bilang kok, Wahyu 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai akhir. Ya, lalu aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, ya kan? Jadi ini dulu ya. Oke, kelima Pak. Masih 2 lagi. Ya, kelima itu disebut pandangan dispensasional trip atau distrip. Nah, pandangan ini gereja diangkat oleh Kristus sebelum masa sengsara besar, itu sudah betulnya. Ada beberapa peristiwa yang akan terjadi di bumi, yaitu satu, masa sengsara besar, ya kan, dalam Daniel 7 9 ayat 27 itu akan digenapi setengah dari 7 masa. Ya, 3 tahun setengah. Ya. Nah, lalu yang kedua, Antikris akan memulai pemerintahannya secara otoriter, ya, sadis dan kejam. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Ya, ya, akan mempersulit banyak orang. Tidak ada yang bisa menjual, tidak ada yang bisa beli, kita tidak bisa apa-apa. Nanti pada masanya bensin juga kita nggak bisa beli. Makanan apa kalau sudah dikuasai antikris. Makanya labelnya 666. Itu di dalam Wahyu 13 ayat 16 sampai ini ya. Pertama di tangan. Jadi kalau transaksi ya, transaksi itu tinggal berdiri begini sudah cepat. Tapi nanti pada akhirnya akan dijidat. Jadi 6
6, 6. Sekarang sudah banyak itu. Bapak Ibu lihat di YouTube di Amerika, di Australia, segala macam, di Eropa. Sudah. Ini sudah jalan. Ya, saya dulu saya pikir benar nggak ya? Sekarang sudah jalan. Di Indonesia juga ada beberapa, ada sedikit orang kita sudah lihat seperti ini. Apalagi ada di gereja setan. Bapak Ibu boleh cari gereja setan di Jakarta di mana ya? Satu di Pondok Indah, satu di mana di Senen, di Kelangan Senen, apa? Itu semua seperti itu juga. Ada salibnya terbalik. Nah itu. Jadi seperti itu Pak. Nah, lalu yang ketiga itu penghakiman besar-besaran akan melanda penduduk bumi, termasuk orang-orang yang tidak percaya. Keempat, sejumlah orang-orang pilihan dari bangsa Israel dan bangsa-bangsa kafir akan diselamatkan. Ya, Israel akan diselamatkan. Kalau sekarang secara nasional, secara bangsa Israel belum percaya Yesus, jadi antikris sebenarnya. Tapi nanti Roma 9, Roma 10 bahkan janji dalam nubuatan bahwa sisa Israel akan diselamatkan. Ya, nah, itu selamatkan. Yang kelima, antikris akan menganiaya umat pilihan Allah dan disusul dengan kedatangan Kristus kedua kalinya. Nah, ini dispensasional, ada dispensasi. Nah, ini kayaknya ada kebenarannya juga. Tinggal bagaimana kita menyikapi. Nah, yang terakhir Bapak Ibu. Ya. Nah, ini yang terakhir, amilionisme. Ya, amilionisme trip atau atrip berpendapat bahwa tidak ada rapture atau tidak ada hari pengangkatan gereja, tidak akan ada masa tribulasi, tidak akan ada perang Harmagedon, tidak akan ada kerajaan milenium 1000 tahun damai, KSTD di bumi tidak ada, dan tidak ada kebangkitan orang mati. Secara khusus gereja-gereja yang berpendapat seperti ini, ya ada juga mungkin saya baca satu buku. Maaf Ibu Tina, saya baca satu buku katanya ini kayaknya penganut amilionisme ini adalah ada juga dari Katolik, ada dari Ortodoks, ada dari gereja Protestan juga, mainstream seperti aliran Lutheran, Calvinis, ya sangat jarang membahas tentang rapture. Ya, artinya mereka tidak menerima pandangan tentang adanya pengangkatan orang-orang percaya secara fisik. Ya, itu menurut ini. Tapi saya tidak tahu apa berikutnya. Nah, saya memang selama ini gereja-gereja Protestan itu jarang mengangkat soal ini. Yang mengangkat soal rapture ini lebih banyak kepada gereja-gereja Injili. Ya kan? Gereja Injili. Tapi kalau gereja-gereja Protestan, ya mungkin tetap dia punya pandangan berbeda. Hanya mungkin tidak terlalu penting untuk dibicarakan lah. Ya, yang dibicarakan bagaimana kita melayani dan sebagainya, itu tidak apa-apa. Nah, ini saya baca beberapa sumber berkata begitu, bahwa yang artinya bahwa yang berpendapat atau menganut amilionisme itu adalah trip. Ya, tapi kalau kita belajar dari Alkitab yang sama, saya kira baik Katolik, Ortodoks, semua bicara ada. Hanya mungkin yang bukan utama ya. Yang pertama itu bagaimana kita menangkan jiwa, melayani dan sebagainya dulu itu. Ya, jadi seperti itu. Nah, dari keenam ini Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu terserah. Ini soal keyakinan. Bapak Ibu yang mana? Bapak yang mana? Ibu pilih mana? Silakan. Mau semuanya Bapak Ibu percaya, itu hak kita. Nah, kalau saya secara pribadi, saya lebih kepada pre-trip, premilenialisme yang mengajarkan bahwa gereja itu diangkat, rapture itu akan terjadi ya sebelum masa sengsara besar. Ya, sebelum masa sengsara besar. Karena apa? Tuhan tidak inginkan kita di situ. Ya kan? Di Paulus nanti ada ayatnya, nanti kita kalau sudah diskusi baru apa namanya? Ada ayat Paulus katakan begitu bahwa kita tidak akan, kita tetap dilindungi gitu. Ya. Nah, jadi itu dia. Nah, sekali lagi saya mohon maaf di Amil ini saya tidak mengkritik ya, tapi ini pendapat ya yang saya tahu itu ya, yang lebih banyak di amilionisme ini ya itu dari dari Katolik,
Jadi Ortodoks, Protestan. Nah, saya nggak tahu Katolik dan Ortodoks mengajarkannya tidak. Tetapi di gereja Protestan kami itu jarang, hampir jarang berbicara tentang rapture, pengangkatan gereja dan sebagainya. Ya, misalnya dia khotbah di Yohanes 3, 14 ayat 1, 3. Itu kan Yesus pulang kampung itu. Tapi dia nggak tahu pulang kampung bikin apa. Yesus pulang ke sorga, naik pulang ke sorga sana. Tapi nggak tahu bikin apa. Hanya bilang, oh ini sediakan tempat. Padahal itu rapture. Itu Tuhan sediakan tempat untuk pengangkatan gereja. Jadi akan balik jemput kita. Jadi kembali lagi kepada keyakinan kita masing-masing. Ya silakan kalau ada yang Arminianisme, Termute itu Pak Calvin, termute. Buka mic-nya Pak. Halo Pak Calvin. Buka mic Bapak. Pak Calvin, tidak ya, kedengaran Pak. Buka mute-nya. Tadi tersentuh Bapak kayaknya mute-nya. ini terbuka kok Pak. Ini Ya, baru. sekarang Nah, baru. Oh iya, iya. iya. Jadi saya ulangi lagi Pak. Satu menit ke belakang tadi tertutup. Oh, waduh, tapi saya nggak sentuh Pak. Mungkin dia Oh apa iya, mungkin. berarti Ya, karena Saya jaringan tersentuh. itu kan. Ya, Bisa ya. karena Jadi jaringan. saya sampai terakhir itu yang mana Pak? Iya. Terserah kita. Oh iya, oke. Saya ulangi ya. Ini bukan soal pilihan, tetapi ini adalah keyakinan, ya, keyakinan iman kita. Jadi dari berbagai pandangan, tentunya kita tetap kembali ke back to the Bible. Tapi pandangan-pandangan ini juga memberikan informasi kepada kita untuk kita mau semuanya dasar Alkitab sih, tapi penafsirannya mungkin berbeda. Nah, ini pandangan-pandangan yang tentang rapture ada 6 itu. Jadi kembali ke kita sendiri terserah. Ada yang mau lebih kepada premil, ada yang kepada middle trip, ada yang kepada post trip, ada yang kepada partial trip, ada yang dispensasional, ada yang Arminianisme. Terserah kita, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jadilah sesuai dengan imanmu. Nah, kalau saya pribadi, orang premil. Bahwa saya percaya bahwa Yesus akan datang angkat orang percaya, angkat kita semua sebelum masa tribulasi. Karena Tuhan tidak inginkan itu kita masuk di dalam hal itu. Karena apa? Matius 24 ayat 21 tadi bilang. Ya, orang-orang pilihan Allah itu waktunya dipersingkat. Ya. Nah, tapi kalau kita baca ke pasal 25, Matius 24, 25, dan semuanya, ini bisa mempengaruhi orang kan? Wah, ada kan bilang, pasti masuk dulu. Antikris masuk apa? Kita sengsara dulu. Nah, enggak apa-apa. Itu juga semua Alkitab, tinggal kita bagaimana menerjemahkan. Ya begitu Pak ya. Oke, kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih. Hamba telah memaparkan 6 pandangan tentang pengangkatan gereja atau rapture. Bapak, ini bukan soal pilihan, tapi ini adalah keyakinan kami. Di mana dari ayat-ayat yang sama, tapi mungkin diterjemahkan secara berbeda. Tapi apapun itu, kami tetap kembali kepada Alkitab yang sebagai dasar kebenaran. Terima kasih Bapak. Berdoa supaya di waktu-waktu berikutnya Bapak, Ibu, Saudara, hamba Tuhan yang akan mengambil bagian dalam juga pakai mereka Tuhan untuk mengungkapkan tentang akhir peristiwa-peristiwa akhir zaman yang kami akan hadapi, sedang terjadi dan akan terjadi. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mohon maaf, ini karena pengajaran jadi waktunya